warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 22411106 dari kelas manajemen 22B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem yang mengelola dan memproses data dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam suatu organisasi. Sistem ini terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Komponen tersebut adalah hardware, software, brainware, prosedur, dan database yang bekerja sama untuk menciptakan sistem informasi berbasis komputer yang efektif. Setiap komponen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data diproses dengan benar dan informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan memahami komponen-komponen ini, organisasi dapat mengoptimalkan sistem informasi mereka untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang pertama, hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sistem informasi yang mencakup semua perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengirimkan data. Beberapa contoh hardware dalam sistem informasi meliputi: yang pertama ada komputer, unit utama yang menjalankan software dan memproses data. Yang kedua ada server, komputer yang menyediakan data, aplikasi, atau layanan kepada komputer lain dalam jaringan. Yang ketiga ada perangkat penyimpanan, alat untuk menyimpan data seperti hard disk, SSD, dan flash drive. Lalu yang keempat ada perangkat input, alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem seperti keyboard, mouse, scanner, dan kamera. Lalu yang kelima ada perangkat output, alat yang digunakan untuk menampilkan atau mencetak data seperti monitor, printer, dan proyektor. Lalu yang kedua ada software. Software adalah kumpulan instruksi atau program yang memberikan perintah kepada hardware untuk menjalankan tugas tertentu. Software dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama ada software system, program yang mengelola perangkat keras dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi seperti sistem operasi, misalnya Windows dan Linux. Yang kedua ada software aplikasi, program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna seperti pengolah kata, spreadsheet, database management system atau DBMS, dan software khusus lainnya. Yang ketiga ada brainware. Brainware merujuk pada pengguna yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi. Ini mencakup orang-orang yang mengoperasikan dan mengelola sistem informasi serta mereka yang menggunakan informasi yang dihasilkan. Brainware dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada pengguna akhir, orang-orang yang menggunakan sistem informasi untuk melakukan tugas sehari-hari mereka. Yang kedua ada administrator sistem, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sistem informasi, termasuk instalasi, konfigurasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada pengembangan software, profesional yang merancang dan mengembangkan aplikasi dan sistem informasi. Yang keempat ada manajer TI, yaitu orang-orang yang merencanakan dan mengelola proyek teknologi informasi dalam organisasi. Yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah atau kebijakan yang ditetapkan untuk mengoperasikan sistem informasi secara efektif. Ini mencakup berbagai prosedur operasional termasuk: 1. Prosedur pengolahan data, langkah-langkah yang diambil untuk memasukkan, memproses, dan menghasilkan data dari sistem. Yang kedua, prosedur keamanan, kebijakan dan langkah-langkah untuk melindungi data dan sistem dari akses tidak sah dan ancaman lainnya. Yang ketiga, ada prosedur pemeliharaan, langkah-langkah untuk memelihara sistem, termasuk pembaruan software dan perbaikan hardware. Yang keempat, ada prosedur pelatihan, prosedur untuk melatih pengguna agar dapat menggunakan sistem informasi dengan efektif. Yang kelima ada database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses serta dikelola oleh sistem informasi. Database memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan data secara efisien.
Beberapa aspek penting dari database meliputi yang pertama, sistem manajemen database atau DBMS, software yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi database. Lalu yang kedua ada model data, struktur yang digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan data dalam database seperti model relasional, hierarkis, dan jaringan. Yang ketiga ada keamanan data, kebijakan dan mekanisme yang diterapkan untuk melindungi data dari kehilangan atau akses tidak sah. Lalu, manfaat sistem informasi berbasis komputer yaitu yang pertama, untuk mempercepat proses bisnis dan mengurangi biaya operasional, lalu untuk meningkatkan akurasi data dan informasi yang dihasilkan, lalu untuk memudahkan akses terhadap informasi yang diperlukan oleh pengguna, dan mendorong inovasi melalui penggunaan teknologi baru dan otomatisasi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai sistem informasi berbasis komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.